Niatku menumpang di rumah tante demi merintis karir justru berubah menjadi dosa manis saat aku terjerat cinta terlarang dengan sepupuku sendiri, memaksaku memilih antara memperjuangkan hasrat yang salah, atau mengorbankan perasaanku demi menyelamatkan kehormatan dua keluarga besar. Hujan menyambut kedatanganku di Jakarta sore itu, seolah langit tahu ada badai lain yang sedang menunggu di balik pintu rumah besar bercat putih di depanku. Koper besar yang kuseret terasa berat, tapi tidak seberat rasa sungkan yang menyelimuti dada karena harus menumpang di rumah Tante Linda, adik ibuku, selama aku merintis karir di ibu kota. Aku ingat terakhir kali ke sini saat SMP, dan ingatanku tentang Mas Raka hanyalah sosok sepupu laki-laki kurus yang hobi main game dan sering menjahiliku sampai menangis. Pintu terbuka sebelum aku sempat menekan bel kedua kalinya. Bukan asisten rumah tangga yang menyambutku, melainkan sesosok pria tinggi dengan kaos oblong abu-abu yang sedikit basah di bagian bahu. Dia bukan lagi bocah kurus dalam ingatanku. Bahunya lebar, rahangnya tegas, dan ada tatapan mata yang tajam namun tenang saat menatapku dari balik bingkai kacamata bacanya. "Rani?" Suaranya berat, sedikit serak, mungkin baru bangun tidur atau terlalu lama diam. Dia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang entah kenapa membuat perutku terasa aneh. Seperti ada ribuan kupu-kupu yang mendadak bangun. Dia langsung mengambil alih koperku tanpa banyak bicara, membiarkan aroma sandalwood dan hujan menguar dari tubuhnya saat dia melintas di dekatku. "Kamar kamu di atas, sebelah kamarku. Mama sama papa lagi keluar kota," ucapnya sambil berjalan mendahuluiku menaiki tangga. Aku hanya bisa mengangguk bisu, menatap punggung tegap itu sambil merutuki diri sendiri. Kenapa jantungku harus berdetak secepat ini hanya karena disapa oleh sepupuku sendiri? Ini akan menjadi hari-hari yang panjang. Pagi pertama di rumah ini terasa canggung. Aku bangun lebih awal, berniat membuat kopi, tapi ternyata dapur sudah dihuni. Mas Raka berdiri di sana, membelakangiku, sedang menuang air panas ke dalam cangkir. Dia hanya mengenakan celana pendek basket dan bertelanjang dada, memperlihatkan punggung yang terdefinisi otot-otot halusnya karena rutin berolahraga. Aku terdiam di ambang pintu, menahan napas. Pemandangan ini terlalu intim untuk hubungan sepupu yang sudah lama berjarak. Saat dia berbalik, dia tidak tampak terkejut atau malu, justru menyodorkan cangkir yang baru diseduhnya ke arahku. "Buat kamu. Aku ingat kamu gak suka kopi yang terlalu manis," katanya santai, lalu berjalan melewatiku untuk mengambil kaos di kursi makan. "Makasih, Mas," cicitku pelan, berusaha mengalihkan pandangan ke arah manapun asal bukan ke tubuhnya. Namun, kehadirannya begitu mendominasi ruangan. Suara denting sendok, bunyi kursi yang ditarik, bahkan helaan napasnya terdengar begitu jelas di telingaku yang mendadak sensitif. Kami sarapan dalam diam, hanya ditemani suara berita pagi dari televisi. Tapi di bawah meja, kakiku tidak sengaja bersentuhan dengan kakinya yang panjang. Listrik statis seolah menyengat kulitku. Aku refleks menarik kaki, bergumam maaf, sementara dia hanya menatapku sekilas dengan sorot mata yang sulit kubaca. Apakah itu geli, atau dia merasakan getaran yang sama? Seminggu berlalu, dan aku mulai hafal rutinitasnya. Mas Raka adalah arsitek yang sering membawa pekerjaan ke rumah. Wangi parfumnya, campuran tembakau dan jeruk, kini menjadi aroma yang paling aku tunggu setiap sore. Tanpa sadar, indera penciumanku selalu mencari jejak keberadaannya di ruang tamu, di dapur, bahkan di lorong menuju kamar mandi. Sore itu, aku menemukan kemeja kerjanya tergeletak di sofa ruang keluarga. Tante Linda belum pulang dari arisan, dan rumah sepi. Dorongan aneh membuatku mendekat, menyentuh kain katun biru tua itu. Masih ada sisa hangat tubuhnya di sana. Aku merasa gila, benar-benar gila karena jantungku berpacu hanya dengan memegang kemejanya. "Rani, lihat hapuku enggak?" Suaranya tiba-tiba terdengar dari arah tangga. Aku tersentak hebat, seolah tertangkap basah mencuri. Dengan panik, aku melempar kemeja itu kembali ke sofa dan berpura-pura sedang merapikan bantal. "Enggak, Mas.
Coba cari di meja makan, jawabku dengan suara yang kujaga agar tetap stabil. Dia turun, menatapku dengan alis berkerut curiga, lalu mengambil kemejanya dari sofa. Saat dia memakai kemeja itu di depanku, mengancingkannya satu persatu, aku merasa seolah dialah yang sedang melucutiku, bukan sebaliknya. Tante Linda dan Om sering bepergian, meninggalkan kami dalam semacam domestisitas palsu. Kami berbagi tugas rumah layaknya pasangan suami istri, bukan sepupu. Malam itu, lampu ruang tengah mati. Mas Raka memintaku memegang senter sementara dia membetulkan sekring di kotak listrik yang letaknya agak tinggi. Arahin ke kiri dikit, Ran, perintahnya. Aku berjinjit, berusaha mengarahkan cahaya, tapi keseimbanganku goyah. Tubuhku oleng dan secara refleks tanganku mencengkeram lengannya untuk menahan jatuh. Kulit bertemu kulit. Lengannya keras dan hangat di bawah telapak tanganku yang dingin. Dia tidak langsung melepaskanku. Justru tangannya yang besar menahan pinggangku agar aku tegak kembali. Posisi kami begitu dekat, napasnya menyapu dahiku. Dalam kegelapan yang hanya diterangi bias senter, waktu seolah berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungnya, atau mungkin itu jantungku sendiri, yang menggema di ruang sempit di antara kami. Hati-hati, bisiknya, suaranya rendah dan bergetar. Dia tidak segera menarik tangannya dari pinggangku. Ada jeda sekian detik di mana aku berharap dia melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang terlarang. Tapi kemudian lampu menyala, dan realitas kembali menghantam kami. Dia mundur selangkah, berdeham, dan kembali menjadi Mas Raka, sepupuku. Rasa nyaman yang mulai terbangun hancur seketika di Sabtu malam. Sebuah mobil sedan merah berhenti di depan pagar. Keluarlah seorang wanita cantik dengan rambut bergelombang sempurna dan gaun yang membalut tubuhnya dengan indah. Itu Bella, teman dekat, atau mungkin pacar, Mas Raka. Melihat Mas Raka menyambutnya di depan pintu dengan senyum lebar yang jarang ia berikan padaku membuat dadaku sesak. Rasa panas menjalar dari leher hingga ke wajah. Ini bukan perasaan wajar seorang adik sepupu yang melihat kakaknya bahagia. Ini cemburu. Cemburu yang pekat, hitam, dan menyakitkan. Rani, kenalin ini Bella, kata Mas Raka. Aku memaksakan senyum, menjabat tangan wanita itu yang terasa begitu halus. Bella ramah, terlalu ramah malah, yang membuatku semakin merasa kecil dan kumal dengan kaos rumahan yang kupakai. Mereka berdua duduk di ruang tamu, tertawa renyah membicarakan teman-teman mereka, dunia mereka yang tidak bisa kumasuki. Aku memilih mundur, bersembunyi di kamar. Tapi suara tawa mereka menembus dinding, menyiksaku perlahan. Malam itu aku sadar, perasaanku pada Mas Raka bukan sekadar kekaguman sesaat. Aku telah jatuh ke dalam lubang yang dalam, dan sayangnya, lubang itu bernama dosa. Keesokan harinya, aku sengaja pergi pagi-pagi sekali untuk menghindari bertemu mereka. Jika Bella menginap, aku tidak sanggup melihatnya keluar dari kamar Mas Raka. Aku menghabiskan hari Minggu dengan berkeliling mall sendirian, menatap kosong etalase toko, mencoba membunuh waktu dan membunuh perasaan konyol ini. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama, Mas Raka, muncul di layar. Aku mengabaikannya. Sekali, dua kali, sampai panggilan kelima. Akhirnya, sebuah pesan masuk. Kamu di mana? Mama nanyain. Pulang? Ran. Jangan bikin khawatir. Perhatian kecil itu, yang seharusnya terasa manis, kini terasa seperti racun. Saat aku pulang sore harinya, Mas Raka sudah menunggu di teras. Wajahnya masam. Kenapa nggak angkat telepon? Tanyanya tajam. Tidak ada Bella di sana. Rumah kembali sepi. Kemarahannya membuatku takut sekaligus lega karena dia peduli. Lagi pengen sendiri aja, Mas, jawabku singkat, mencoba melewatinya. Tapi dia menahan lenganku, cengkeramannya cukup kuat untuk membuatku berhenti tapi cukup lembut untuk tidak menyakiti. Matanya menelusuri wajahku, mencari jawaban yang tidak bisa kuucapkan.
Jangan ilang-ilangan kayak gitu. Aku tanggung jawab sama kamu di sini, katanya. Kata, tanggung jawab, itu terdengar begitu formal. Namun matanya menyiratkan kecemasan yang lebih personal. Hujan kembali turun deras di pertengahan minggu, menjebak kami berdua di ruang TV. Tante Linda sudah tidur. Mas Raka sedang menonton film aksi, dan aku duduk di sofa yang sama, tapi di ujung yang berbeda, berpura-pura membaca novel. Suara hujan dan suara tembakan dari TV menjadi latar kecanggunganku. Geser sini, Ran. Itu lampunya remang, entar mata kamu sakit, tegurnya tiba-tiba. Dengan ragu, aku menggeser dudukku mendekat, meski masih menyisakan jarak aman. Entah bagaimana, seiring berjalannya durasi film, jarak itu terkikis. Bahu kami hampir bersentuhan. Dalam satu adegan yang mengejutkan di film, aku refleks tersentak. Mas Raka menoleh, tertawa kecil melihat reaksiku. Penakut banget sih, ledeknya. Tangannya secara alami terulur mengacak puncak kepalaku. Sentuhan itu begitu akrab, begitu menenangkan, namun membakar kulit kepalaku. Aku mematung, tidak berani bergerak. Dia tidak menarik tangannya dengan cepat. Jari-jarinya justru turun perlahan, menyisir rambutku ke belakang telinga. Tatapan kami terkunci. Di detik itu, tidak ada suara hujan, tidak ada suara TV. Hanya ada napasnya dan matanya yang menatap bibirku. Alam bawah sadarku berteriak, memohon dia untuk mendekat. Pagi setelah malam itu, aku membangun tembok pertahanan setinggi mungkin. Aku bersikap super sopan, memanggilnya dengan sebutan, Mas, di setiap awal dan akhir kalimat, dan menghindari kontak mata. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa momen semalam hanyalah imajinasi liarku, atau sekadar gestur persaudaraan yang kupelintir maknanya. Mas Raka tampaknya menyadari perubahan sikapku. Dia mencoba mengajak ngobrol santai saat makan malam, tapi aku menjawab dengan kalimat satu kata. Kerjaan lancar, Ran? Tanyanya. Lancar? Jawabku tanpa menoleh dari piring. Weekend ini mau jalan? Tanyanya lagi. Sibuk. Potongku cepat. Ada helaan napas frustrasi dari seberang meja. Bunyi sendok yang diletakkan agak kasar membuatku tersentak. Kamu kenapa sih? Marah sama aku? Tanyanya to the point. Aku mendongak, melihat sorot mata terluka di sana. Gak ada yang marah. Aku cuma capek. Dustaku? Hatiku menjerit ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa aku tidak marah padanya, aku marah pada diriku sendiri yang menginginkan dia lebih dari sekadar sepupu. Aku marah karena takdir menempatkan kami di silsilah keluarga yang sama. Mungkin karena stres dan kehujanan, aku jatuh sakit. Demam tinggi membuatku menggigil di balik selimut tebal. Tante Linda sedang arisan di luar kota, jadi hanya Mas Raka yang ada di rumah. Dia mengetuk pintu kamarku pelan, lalu masuk membawa nampan berisi bubur dan obat. Makan dulu, sedikit aja, bujuknya, duduk di tepi ranjangku. Dia menyentuh dahiku dengan punggung tangannya. Sentuhan dingin tangannya di kulitku yang terbakar demam terasa begitu nikmat. Aku merasa rapuh dan manja, pertahananku runtuh oleh demam. Dia menyuapiku dengan telaten, seperti merawat anak kecil. Makanya jangan bandel kalau dibilangin. Omelnya pelan, tapi nadanya penuh kasih sayang. Melihat wajahnya sedekat ini, melihat kekhawatiran tulus di matanya, membuat air mataku menetes tanpa sadar. Loh, kok nangis? Pahit ya buburnya? Tanyanya panik. Dia menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Aku menggeleng, memejamkan mata, menikmati sentuhan kasarnya di pipiku. Aku menangis karena aku tahu, kebaikan ini adalah bentuk kasih sayang keluarga, sementara aku menginginkannya sebagai cinta seorang pria. Perbedaan persepsi ini menyiksaku. Kata orang, saat demam tinggi, alam bawah sadar kita mengambil alih. Malam itu aku terbangun dengan keringat dingin, mendapati Mas Raka tertidur di kursi di samping tempat tidurku. Dia pasti menungguku semalaman. Rasa haru membuncah di dada. Aku bergerak gelisah,
membuat kursi itu berderit dan membangunkannya. "Hei, udah bangun? Mau minum?" tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. Dia menuangkan air ke gelas dan membantuku duduk. Setelah minum, aku menatapnya lamat-lamat. "Mas Raka," panggilku lirih. "Kenapa? Masih pusing? Kenapa Mas baik banget sama Rani?" tanyaku, pertanyaan yang lolos begitu saja tanpa filter. Dia terdiam sejenak, menatapku dalam. "Karena kamu adik sepupuku, Rani." "Tanggung jawabku," jawabnya. Jawaban yang benar, jawaban yang logis, tapi jawaban yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Aku memalingkan wajah, menarik selimut sampai menutupi kepala, menyembunyikan kecewa yang tak seharusnya ada. Setelah sembuh, aku memutuskan untuk benar-benar menjaga jarak. Aku sering pulang malam dengan alasan lembur, padahal aku hanya duduk melamun di kafe dekat kantor. Aku tidak ingin berduaan dengannya di rumah. Aku takut pertahananku jebol lagi. Mas Raka tidak lagi memaksaku bicara. Dia memberi ruang, tapi aku bisa merasakan matanya selalu mengikuti gerak-gerikku setiap kali kami berpapasan di rumah. Atmosfer di rumah menjadi dingin dan tegang. Tante Linda bahkan sempat bertanya, "Kalian lagi berantem? Kok diem-dieman?" "Nggak kok, Tan. Cuma lagi banyak pikiran soal kerjaan aja," jawabku berbohong. Mas Raka yang duduk di sofa seberang hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi aku tahu dia mendengarkan. Ketegangan ini menyiksa. Berada di satu atap dengan orang yang kita inginkan tapi tidak bisa kita miliki adalah bentuk penyiksaan paling lambat dan menyakitkan. Setiap kali mencium aroma parfumnya di kamar mandi, setiap kali melihat sepatu kerjanya di rak, hatiku berdesir rindu sekaligus nyeri. Sepupu jauh kami menikah, dan seluruh keluarga besar diundang. Tante Linda memintaku dan Mas Raka berangkat bareng karena dia dan Om harus menjemput nenek. Mau tidak mau, aku duduk di kursi penumpang di sampingnya, terjebak dalam mobil yang sama selama 2 jam perjalanan. Aku mengenakan kebaya modern berwarna peach. Saat aku keluar kamar tadi, Mas Raka sempat terdiam beberapa detik melihatku. Tatapannya menyapu dari ujung kaki ke ujung kepala, membuatku salah tingkah. Di dalam mobil, dia lebih banyak diam, menyetel musik jazz pelan. "Kamu cantik pakai baju itu," ucapnya tiba-tiba, memecah keheningan saat mobil berhenti di lampu merah. Dia tidak menoleh, matanya lurus ke jalan, tapi tangannya mencengkeram setir lebih erat. Pujian itu sederhana, tapi efeknya seperti ledakan nuklir di dadaku. "Makasih, Mas. Mas juga ganteng pakai batik itu," balasku pelan. Dia menoleh sekilas, tersenyum miring. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum laki-laki yang menyadari daya tariknya. Suasana di dalam mobil mendadak berubah menjadi lebih pekat dan intim. Di pesta pernikahan, banyak saudara yang menggoda kami. "Wah, Raka sama Rani makin akrab ya. Udah kayak pacaran aja jalannya berdua terus," celetuk salah satu bude. Kami hanya tersenyum kaku. Kalimat itu terdengar seperti lelucon bagi mereka, tapi seperti vonis bagi kami. Mas Raka sangat protektif selama pesta. Dia mengambilkan minum, memastikan aku dapat tempat duduk, dan menemaniku ngobrol saat aku merasa canggung dengan kerabat yang tidak terlalu kumenal. Tangannya sesekali memegang siku atau punggungku untuk menuntun jalan di tengah keramaian. "Kapan Raka nyusul nih? Udah mapan? Ganteng. Calonnya mana?" tanya Tante Sari. Mas Raka tertawa renyah. "Belum nemu yang pas, Tan." Matanya, entah sengaja atau tidak, melirik ke arahku sekilas sebelum kembali menatap Tante Sari. Lirikan itu sepersekian detik, tapi aku menangkapnya. Apa maksudnya? Apakah aku, yang pas, tapi tidak mungkin? Atau aku hanya terlalu percaya diri? Gejolak di hatiku makin menjadi-jadi. Berada di tengah pesta pernikahan, melihat pengantin yang berbahagia, membuatku membayangkan hal yang mustahil. Aku dan dia di pelaminan itu. Pulang dari pesta, hari sudah larut malam.
Tante Linda menyuruh kami pulang duluan. Mas Raka tampak lelah. Dia melonggarkan dasi dan membuka 2 kancing teratas kemeja batiknya. Penampilannya yang sedikit berantakan justru membuatnya berkali-kali lipat lebih menarik. Capek? Tanyanya lembut saat melihatku memijat kaki. Dikit, Mas. High heelsnya nyiksa. Keluhku. Copot aja. Gak ada yang lihat ini. Aku menuruti sarannya, melepaskan sepatu hak tinggi itu. Rasa lega menjalar di kaki. Tanpa diduga, tangan kiri Mas Raka terulur, meraba dashboard dan mengeluarkan sebotol air mineral. Minum dulu. Saat aku mengambil botol itu, jari kami bersentuhan lagi. Kali ini dia tidak menariknya. Dia menggenggam jari-jariku sebentar, meremasnya pelan, lalu melepaskannya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku membeku, darahku berdesir hebat. Beberapa hari setelah pesta, kejadian itu terjadi. Tante dan Om menginap di rumah nenek. Kami berdua saja lagi. Aku sedang mengambil air minum di dapur tengah malam karena haus. Aku hanya memakai daster tipis selutut. Tiba-tiba Mas Raka masuk. Sepertinya juga kehausan. Dia tertegun melihatku. Matanya turun ke bawah, ke arah kakiku yang jenjang, lalu naik lagi ke wajahku. Ada rasa lapar di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku hendak mundur, tapi punggungku menabrak meja pantry. Aku terperangkap. Run! Suaranya parau. Dia melangkah maju, mengikis jarak. Aku bisa mencium aroma alkohol samar dari napasnya. Mungkin dia minum sedikit di kamarnya. Kamu tahu nggak sih? Nyiksa banget lihat kamu tiap hari seliweran di rumah ini, bisiknya. Jantungku berhenti berdetak. Mas mabuk. Cicitku, mencoba mencari alasan logis. Aku nggak mabuk. Aku sadar banget, bantahnya. Dia meletakkan kedua tangannya di sisi tubuhku, mengurungku di meja pantry. Wajahnya mendekat, begitu dekat hingga hidung kami hampir bersentuhan. Boleh nggak aku jadi egois sekali aja? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban verbal. Detik berikutnya, bibirnya sudah menyapu bibirku. Awalnya ragu, lembut, seolah memberi kesempatan bagiku untuk menolak. Tapi ketika aku tidak mendorongnya, ketika tanganku justru tanpa sadar mencengkeram kaosnya, ciuman itu berubah menjadi tuntutan. Ada rasa putus asa, rindu, dan amarah dalam ciuman itu. Rasa bersalah berteriak di kepalaku, mengingatkan bahwa kami sepupu, bahwa ini dosa, bahwa ini gila. Tapi rasa di hatiku berteriak lebih kencang, menginginkan ini sejak lama. Mas Raka mengangkat tubuhku ke atas meja pantry tanpa melepaskan tautan bibir kami. Kakiku melingkar di pinggangnya secara naluriah. Dunia di sekitar kami kabur. Yang ada hanya rasa bibirnya, hangat tubuhnya, dan desahan napas kami yang memburu di dapur yang sunyi. Ketika dia melepaskan ciumannya, kami berdua terengah-engah, kening saling bersandar. Matanya menatapku, gelap dan intens. Maaf, bisiknya, tapi tangannya masih memeluk pinggangku erat. Aku nggak bisa nahan lagi. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Ingatan semalam menghantamku seperti kereta api. Kami tidak melangkah lebih jauh dari ciuman panas di dapur, tapi itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Aku kabur ke kamarku setelah kejadian itu, meninggalkan dia yang masih terpaku di dapur. Pagi ini, aku takut keluar kamar. Bagaimana aku harus menghadapinya? Sebagai sepupu? Atau sebagai wanita yang baru saja berciuman dengannya? Tapi rasa lapar memaksaku turun. Mas Raka sudah berangkat kerja. Ada secarik kertas di meja makan, di bawah tudung saji. Roti ada di toaster. Nanti malam aku pulang agak telat. Jangan nungguin. Tulisan tangannya rapi. Tidak ada pembahasan soal semalam. Apakah dia menyesal? Apakah dia ingin melupakannya? Perasaan dicampakkan mulai merayap. Tentu saja, dia pasti sadar itu salah. Dia pasti jijik pada dirinya sendiri, dan padaku. Hari itu aku lalui dengan perasaan hampa,
merasa kotor sekaligus merindukan sentuhannya lagi. Manusia memang makhluk yang kontradiktif. Malamnya, aku menunggunya. Bukan di kamar, tapi di ruang tamu. Aku butuh kejelasan. Saat dia pulang, wajahnya tampak lelah. Dia kaget melihatku masih duduk di sofa jam 11 malam. Belum tidur? Tanyanya datar, sambil melepas sepatu. Kita perlu ngomong, Mas, kataku tegas, meski tanganku gemetar. Dia menghela napas panjang, menjatuhkan diri di sofa seberang. Soal semalam? Ran, itu kesalahan. Aku kebawa suasana. Kita nggak seharusnya kayak gitu. Kata-kata itu seperti pisau yang menghunjam dada. Kesalahan? Ulangku. Cuma itu artinya buat Mas? Dia menatapku tajam. Terus kamu mau apa, Ran? Kita sepupu. Ibu kita kakak adik. Kamu mau kita diusir dari keluarga? Logikanya benar, tapi matanya menyiratkan penderitaan yang sama denganku. Meskipun mulutnya bilang itu kesalahan, tubuhnya berkata lain. Sejak malam konfrontasi itu, ada ketegangan seksual yang kental di antara kami. Kami seperti magnet dengan kutub senama yang dipaksa berdekatan. Ada gaya tolak-menolak, Norma, tapi juga gaya tarik yang kuat. Kami mulai melakukan hal-hal kecil yang berbahaya. Bersentuhan tangan sedikit lebih lama saat menyerahkan remote TV. Tatapan mata yang tertahan beberapa detik lebih lama dari wajarnya. Mas Raka sering, tidak sengaja, menyentuh punggungku saat lewat di belakangku. Permainan ini mendebarkan. Kami seperti dua pencuri yang saling tahu rahasia masing-masing. Saat ada Tante Linda, kami bersikap normal, bahkan sedikit dingin. Tapi begitu Tante berbalik badan, mata kami bertemu, saling bicara dalam diam, menyalurkan kerinduan yang tertahan. Suatu sore, saat rumah sepi, dia memojokkanku di lorong lantai atas. Tidak ada ciuman, dia hanya memelukku erat, membenamkan wajahnya di ceruk leherku, menghirup aromaku dalam-dalam. Ini gila, Ran, bisiknya. Aku gila karena kamu. Pelukan itu terasa lebih intim daripada seks. Teman kerjaku, Bimo, mengantarku pulang. Kebetulan mobilku masuk bengkel. Bimo cowok yang baik, sopan, dan jelas-jelas naksir aku. Saat kami ngobrol di depan pagar, mobil Mas Raka datang. Dia turun dengan wajah datar yang menakutkan. Dia tidak menyapa Bimo, hanya mengangguk sekilas lalu langsung masuk ke rumah. Bimo yang peka langsung pamit. Saat aku masuk, Mas Raka sudah berdiri di ruang tamu, berkacak pinggang. Siapa dia? Tanyanya dingin. Teman kantor, Mas. Nganterin doang. Nganterin kok sampai ketawa ketiwi lama banget di depan pagar. Nadanya meninggi. Kenapa sih Mas marah? Mas cemburu? Tantangku. Iya, aku cemburu. Bentaknya, membuatku terlonjak. Aku nggak suka lihat laki-laki lain deketin kamu. Sementara aku di sini harus nahan diri mati-matian buat nggak nyentuh kamu karena status sialan ini. Pengakuan itu meledak, membuka luka kami berdua lebar-lebar. Pertengkaran itu berujung pada pelukan. Kami menangis, ya? Mas Raka pun menitikkan air mata frustrasi. Malam itu, kami melanggar semua batas. Bukan di dapur, tapi di kamarnya. Pintu terkunci rapat. Itu bukan percintaan yang manis seperti di film-film. Itu percintaan yang putus asa, kasar, dan penuh emosi. Kami saling menyentuh seolah besok kiamat, seolah ingin memastikan bahwa kami nyata milik satu sama lain. Setiap sentuhan adalah dosa, tapi setiap desahan adalah doa. Setelahnya, kami berbaring bersisian, menatap langit-langit kamar yang gelap. Hening. Rasa bersalah yang kuduga akan datang, ternyata tertutup oleh rasa utuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap berada di sampingnya. Tapi kemudian, suara azan subuh terdengar sayup-sayup, mengingatkan kami pada dunia nyata yang tidak merestui. Habis ini gimana, Mas? Tanyaku lirih. Dia menggenggam tanganku erat. Jalanin aja.
Kita sembunyiin ini serapat mungkin. Kami menjadi aktor terbaik. Di depan keluarga, kami adalah sepupu yang rukun. Di belakang pintu tertutup, kami adalah sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kami mencuri waktu di sela-sela kesibukan, mencuri ciuman di mobil, di dapur saat tengah malam, dimanapun yang aman. Adrenalin dari hubungan rahasia ini membuatku merasa hidup. Tapi di sisi lain, kebohongan ini menggerogoti batinku. Setiap kali ibu menelepon dan menanyakan kabar, aku merasa seperti anak durhaka. Aku membohongi semua orang yang menyayangiku. Mas Raka membelikanku kalung emas putih dengan liontin kecil. Jangan dipakai pas acara keluarga, pesannya. Aku memakai kalung itu di balik baju setiap hari, menempel di kulit dadaku, sebagai tanda kepemilikan yang tak kasat mata. Namun, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tante Linda mulai curiga. Rani, kok kamu jarang keluar sama teman-teman lagi? Di rumah terus sama Raka? Komentarnya suatu hari. Jantungku mencelos. Insting seorang ibu memang tajam. Bom waktu meledak seminggu kemudian. Ibu menelepon dengan nada antusias. Ran, anak teman ayah, si Dito, baru pulang dari S2 di Jerman. Ibu mau kenalin ke kamu. Orangnya soleh, mapan, ganteng. Duniaku runtuh. Perjodohan. Bu, Rani belum mau nikah? Tolakku halus. Umur kamu udah 24? Ran, mau nunggu apa lagi? Kenalan dulu aja, desak ibu. Aku memberitahu Mas Raka soal ini. Reaksinya keras. Dia membanting gelas ke lantai sampai pecah berkeping-keping. Nggak bisa. Kamu nggak boleh ketemu dia, geramnya. Terus aku harus bilang apa ke ibu? Apa alasannya? Teriakku frustrasi. Bilang aku pacaran sama sepupuku sendiri? Ibu bisa kena serangan jantung, Mas? Demi menenangkan ibu, aku terpaksa setuju bertemu Dito. Mas Raka marah besar. Dia mendiamkanku selama 2 hari. Saat aku bersiap-siap pergi dinner dengan Dito, Mas Raka duduk di ruang tamu, menatapku dengan tatapan membunuh. Jangan lama-lama, desisnya saat aku melewatinya. Doain biar nggak cocok, bisikku, mencoba mencairkan suasana, tapi dia membuang muka. Dito ternyata pria yang baik. Sangat baik malah. Sopan, cerdas, dan menghargai wanita. Jika aku bertemu dengannya di kehidupan lain, mungkin aku akan jatuh cinta. Tapi hatiku sudah penuh oleh pria lain yang sedang menunggu di rumah dengan hati terbakar. Sepanjang makan malam, aku hanya memikirkan Mas Raka. Sepulang dari pertemuan dengan Dito, Mas Raka menyeretku ke kamarnya begitu aku masuk rumah. Gimana? Suka sama dia? Tanyanya sarkas. Biasa aja, jawabku lelah. Biasa aja tapi pulang jam segini. Dia cemburu buta. Kami bertengkar hebat, suara kami meninggi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tante Linda berdiri di sana dengan wajah pucat pasi. Kami berdua membeku. Posisi kami, Mas Raka yang mencengkeram bahuku, dan aku yang menangis, sangat tidak wajar untuk ukuran sepupu yang sedang berdebat. Kalian kenapa? Tanya Tante Linda. Suaranya bergetar. Dia tidak bodoh. Dia melihat ketegangan di antara kami, melihat aura yang bukan aura persaudaraan. Gak ada apa-apa, Ma. Cuma debat soal kerjaan, elak Mas Raka cepat, melepaskan tanganku. Tapi Tante Linda menatap kami bergantian dengan tatapan penuh selidik dan ketakutan. Tante Linda tidak langsung menegur malam itu. Tapi besoknya, dia memanggil kami berdua duduk di ruang keluarga. Om juga ada di sana, wajahnya serius. Suasana mencekam. Mama perhatiin kalian belakangan ini aneh. Tante Linda membuka suara. Raka, kamu protektif berlebihan sama Rani. Rani, kamu juga selalu natap Raka beda. Jujur sama Mama. Ada apa? Hening panjang. Aku meremas tanganku yang dingin. Mas Raka akhirnya buka suara. Ma, aku sayang Rani. Aku jagain dia.
Sayang sebagai adik kan? Desak Om. Sayang, jawab Mas Raka ambigu. Dia tidak berani bilang, sebagai adik. Jawaban itu menggantung di udara, menciptakan ketidaknyamanan yang nyata. Tante Linda memijat pelipisnya. Rani, mulai minggu depan, kamu pindah kos ya. Biar lebih mandiri. Kantor kamu kan jauh dari sini. Itu bukan saran, itu perintah pengusiran secara halus. Keputusan Tante Linda mutlak. Aku harus pindah. Mas Raka protes, tapi Tante Linda bersikeras dengan alasan jarak dan kemandirian. Kami tahu alasan sebenarnya. Dia ingin memisahkan kami sebelum terjadi sesuatu yang lebih jauh, padahal itu sudah terjadi. Malam terakhir sebelum aku pindah adalah malam paling menyedihkan. Kami tidak berani tidur bersama karena Tante sering mengecek. Kami hanya video call padahal kamar kami bersebelahan. Aku bakal sering main ke kosan kamu. Janji Mas Raka di layar ponsel. Jangan sering-sering, Mas. Tante pasti curiga. Larangku sambil menangis. Kami berbisik kata-kata cinta lewat layar ponsel. Terpisah tembok beton. Menyadari bahwa rumah kami akan segera runtuh. Realitas mulai memisahkan fisik kami. Tinggal di kosan kecil membuatku merasa kesepian setengah mati. Tidak ada aroma kopi Mas Raka di pagi hari, tidak ada suara langkah kakinya. Kami masih berkomunikasi intens lewat chat dan telepon, tapi rasanya beda. Mas Raka menepati janjinya. Dia sering mampir sepulang kerja, membawakan makanan. Tapi pertemuan kami selalu dihantui rasa was-was. Kosanku tidak aman, banyak tetangga yang kepo. Kami hanya bisa berpegangan tangan di dalam mobilnya yang diparkir gelap-gelapan. Menyedihkan. Hubungan kami berubah menjadi hubungan sembunyi-sembunyi yang murahan. Rasa bersalahku pada ibu makin besar, apalagi Dito mulai sering menghubungiku dan ibu terus mendesak agar aku meresponsnya. Aku terjepit di antara dua pria. Satu yang kucintai tapi terlarang, satu yang direstui tapi tak kucintai. Ibu menelepon lagi, kali ini dengan kabar mengejutkan. Dito mau ngelamar kamu resmi bulan depan, Ran? Dia udah bilang ke ayah. Aku panik. Bu, kok mendadak? Rani belum siap. Nggak ada alasan. Umur Dito udah matang. Kamu juga. Ayah setuju. Aku memberitahu Mas Raka sambil menangis histeris di mobilnya. Wajahnya mengeras. Rahangnya terkatup rapat sampai urat lehernya menonjol. Kita kawin lari aja, ucapnya tiba-tiba. Mas gila. Keluarga kita gimana? Ibu bisa mati berdiri. Tolakku. Terus kamu mau nikah sama Dito? Kamu mau tidur sama laki-laki lain? Teriaknya, memukul setir mobil. Mas Raka mulai mencari info tentang pernikahan sepupu. Secara hukum negara boleh, Ran. Secara agama juga di beberapa mazhab boleh, meski makruh. Masalahnya cuma adat dan budaya sosial. Jelasnya dengan mata berbinar nekat. Tapi keluarga kita nggak bakal terima. Mas, itu aib. Bantahku lemah. Kita pindah. Kita pindah ke luar pulau, atau luar negeri sekalian. Kita mulai hidup baru di mana nggak ada yang kenal kita. Ajaknya, tawaran itu begitu menggoda. Hidup berdua dengannya, bebas, tanpa sembunyi. Tapi bayangan wajah ibu, ayah, Tante Linda, dan Om menghantuiku. Sanggupkah aku membuang mereka demi ego cintaku? Mas Raka siap membuang segalanya, tapi apakah aku siap menjadi penyebab hancurnya hubungan dua keluarga bersaudara? Sinta, sepupu kami yang lain yang mulutnya agak ember, memergoki kami sedang berciuman di dalam mobil di parkiran mall. Dia mengetuk kaca jendela dengan wajah syok. Tamatlah riwayat kami. Malam itu juga, telepon dari ibu datang. Bukan dengan nada lembut, tapi dengan tangisan histeris. Sinta sudah melapor. Rahasia kami terbongkar. Rani, apa yang ibu dengar ini benar? Kamu sama Raka? Astagfirullah. Rani, kamu sadar dia siapa? Jerit ibu. Aku hanya bisa menangis,
memegang ponsel dengan tangan gemetar. Di seberang sana, aku mendengar ayah berteriak marah. Mas Raka meneleponku di lain-lain, tapi aku terlalu takut untuk mengangkatnya. Badai yang kami takutkan akhirnya datang, dan itu lebih dahsyat dari perkiraan. Akhir pekan itu, diadakan pertemuan keluarga besar di rumah nenek. Aku dan Mas Raka duduk di tengah, seperti terdakwa. Semua mata menatap kami dengan jijik, kecewa, dan marah. Ibu menangis tanpa henti di pelukan ayah. Tante Linda tidak mau menatap wajah Mas Raka. Kalian ini sakit jiwa, maki Om, ayah Mas Raka. Sepupu itu saudara, darah daging. Mau jadi apa keturunan kalian nanti? Mas Raka mencoba membela diri, menggenggam tanganku. Kami saling cinta, Pak. Kami nggak ngerugiin siapa-siapa. Cinta katamu. Itu nafsu. Setan, bentak ayahku. Keputusan diambil. Mas Raka akan dipindah tugaskan ke kantor cabang di Kalimantan. Aku harus segera menikah dengan Dito, atau dikirim ke pesantren di Jawa Timur. Kami dipisahkan paksa. Tidak ada negosiasi. Sebelum Mas Raka berangkat ke Kalimantan, dia nekat memanjat pagar kosanku tengah malam. Dia basah kuyup kehujanan, matanya merah. Aku membukakan pintu, membiarkannya masuk untuk terakhir kalinya. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya berpelukan erat, menangis bersama dalam diam. Tidak ada nafsu, hanya kesedihan yang mendalam. Kami sadar kami kalah. Norma sosial dan keluarga terlalu kuat untuk kami lawan. Tunggu aku, Ran. Jangan nikah sama Dito. Aku bakal cari cara, bisiknya di telingaku. Mas, realistis. Kita nggak bisa, Isakku. Bisa. Asal kamu mau nunggu. Janji sama aku. Dia mencium keningku lama sekali, seolah mentransfer seluruh jiwanya padaku. Lalu dia pergi menembus hujan, meninggalkan hatiku yang tercabut paksa dari rongganya. 3 bulan berlalu. Mas Raka di Kalimantan, jarang bisa dihubungi karena diawasi ketat oleh Om. Aku menjalani proses ta'aruf kilat dengan Dito. Undangan sudah dicetak. Aku seperti robot, bergerak tanpa jiwa. Dito tahu masa laluku, ibu menceritakannya garis besarnya, tapi dia menerima. Setiap orang punya masa lalu, Ran. Aku mau bimbing kamu, katanya tulus. Kebaikan Dito justru membuatku makin merasa bersalah. Aku akan menikahinya, tapi hatiku milik pria lain. Suatu malam, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tiket pesawat ke Bali. Besok jam 10 pagi. Aku tunggu di bandara. Kita pergi jauh. Raka. Pesan itu membuat duniaku berguncang lagi. Pilihan itu kembali ada di depan mata. Lari bersamanya dan menjadi buronan keluarga, atau tetap di sini dan mati perlahan dalam pernikahan tanpa cinta? Pagi itu aku berdiri di bandara. Bukan di gerbang keberangkatan, tapi di area kedatangan, melihat pesawat-pesawat lepas landas dari balik kaca besar. Tiket dari Mas Raka ada di genggamanku, sudah kusut karena kuremas. Jam menunjukkan pukul 10.15. Pesawat itu sudah berangkat. Tanpaku. Aku memilih untuk tidak pergi. Aku memilih untuk tidak menghancurkan hati ibu dan ayah. Aku memilih untuk mengorbankan cintaku demi kehormatan keluarga. Ini adalah keputusan paling dewasa sekaligus paling menyakitkan yang pernah kubuat. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor itu lagi. Aku ngerti. Berbahagialah, Ran. Aku akan selalu mencintaimu dalam diamku. Selamanya. Aku menghapus air mata, membuang tiket itu ke tempat sampah, dan berbalik melangkah keluar bandara. Menuju Dito, menuju masa depan yang benar. Meninggalkan separuh jiwaku terbang menjauh bersama awan. Cerita kami selesai, terkubur sebagai rahasia paling manis dan paling perih di bawah atap kenangan.